ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para ikhwah akhwat sekalian, alhamdulillah hari ini kita memulai kajian kita dari bahasan yang baru, yaitu kita membahas dari kitab atau tulisan singkat dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi atau At-Taimi, dalam risalah beliau, tulisan singkat beliau yang berjudul Ba'du Fawaid Suratul Fatihah. Jadi faedah-faedah dari surat Al-Fatihah. Jadi buku ini beliau menyebutkan secara ringkas, sebagian faedah-faedah yang beliau lihat penting berkaitan dengan masalah tauhid. Ini yang akan kita kaji biiznillah. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang mulia. Ini surat yang mulia yang banyak terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Baik pelajarannya itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, maupun berkaitan dengan akhlak. Surat ini disebut dengan nama surat Al-Fatihah karena memang surat ini adalah pembuka dari Al-Quran. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Al-Fatihah yaitu pembuka Al-Fatihah. Disebut Al-Fatihah karena ia sebagai surat pembuka di dalam mushaf. Dan surat ini juga memiliki banyak nama yang disebutkan di dalam ayat dan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Sesuatu yang memiliki banyak nama pasti memiliki kemuliaan, keagungan, menunjukkan bahwa itu sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil atau biasa saja, tidak. Ia merupakan perkara yang sangat besar sekali. Di antara nama-nama dari surat Al-Fatihah, surat pembuka dari Al-Quran ini, disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Hijr ayat 87, disebutkan dengan As-Sab'ul Mathani. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang mulia. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 7 ayat yang diulang-ulang atau As-Sab'ul Mathani ini adalah surat Al-Fatihah. Jadi disebut dengan nama As-Sab'u Al-Mathani, yaitu 7 yang diulang-ulang. Diulang-ulang dalam bacaannya di dalam sholat. Kemudian disebut pula dengan nama Al-Quran Al-Azim. Disebut dengan Al-Quran yang mulia. Disebut pula di dalam hadis dengan nama Ummul Quran. Disebut pula dengan nama Ummul Kitab, yang maknanya adalah induk dari Al-Quran. Induk dari Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Nah, para ulama mengatakan kandungan dari Al-Quran itu terangkum dan tersimpulkan di dalam surat yang mulia ini. Makanya disebut Ummul Quran, yaitu induk dari Al-Quran. Itu induk. Jadi terangkum di dalam surat ini
Jadi terangkum dalam surat ini kandungan dari Al-Quran yang mulia. Disebut pula di dalam hadis dengan nama salat. Seperti pada sabda Rasulullah SAW, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi salat ini antara aku dengan hambaku menjadi dua. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah surat Al-Fatihah. Seperti yang telah disebutkan oleh para ulama kita. Allah sebut surat Al-Fatihah ini dengan nama salat. Dan Allah mengatakan di dalam hadits qudsi ini bahwa surat Al-Fatihah ini, yaitu salat ini, terbagi menjadi dua bagian. Nah, ia disebut salat karena memang itu adalah rukun dalam salat. Ya, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca ummul kitab, yaitu Al-Quran yang tadi itu. Lalu di sini disebutkan bahwa Al-Fatihah secara makna terbagi menjadi dua. Bagian pertama adalah berkaitan dengan Allah, yaitu pujian-pujian kepada Allah. Bagian yang kedua berkaitan dengan hamba, yang dimulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir ayat ini atau surat ini. Ayat ini atau surat ini, mohon maaf, terdiri dari 7 ayat. Ya, makanya 7 ayat yang diulang-ulang. 3 berkaitan dengan Allah, yaitu yang pertama, kedua, ketiga berkaitan dengan Allah, yaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai Maliki Yaumiddin. Ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya ke bawah, itu berkaitan dengan hamba. Dia disebut saya bagi salat, yaitu Al-Fatihah, menjadi 2 bagian. Bagian untukku dan bagian untuk hambaku. Surat Al-Fatihah juga disebut pula dengan nama Ruqyah, penyembuhan. Ar-Ruqyah ini namanya penyembuhan dari penyakit. Disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kisah sahabat yang singgah di sebuah perkampungan. Kemudian tokoh masyarakat atau pimpinan kabilah mereka, suku mereka, tersengat oleh kalajengking. Kemudian mereka mencari obat dan mereka tidak menemukannya. Lalu menemuilah 3 orang sahabat ini dengan harapan mendapatkan obat. Lalu para sahabat ini pun mencoba untuk menemuinya dan mencoba untuk membacanya dengan surat Al-Fatihah. Jadi para sahabat ini membacanya dengan surat Al-Fatihah. Lalu sang kepala suku ini akhirnya sembuh dari bisa racun kalajengking tadi itu. Setelah mereka pulang ke Madinah, mereka menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Kamu tahu dari mana kalau surat ini bisa mengobati penyakit? Nah, berarti Rasulullah SAW menyebutnya, menamai surat ini dengan Ruqyah. Ya, dengan Ruqyah. Oleh karena itu, siapapun yang beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, beriman dengan Al-Quran, percaya dengan semuanya, maka Al-Fatihah ketika dibaca pada bagian yang sakit akan bisa menyembuhkan si fulan yang terkena penyakit itu. Nah, inilah ucapan Rasulullah SAW, wa ma yudrika annaha ruqyah. Kamu tahu dari mana kalau surat ini bisa menyembuhkan? Nah, inilah nama-nama dari surat Al-Fatihah. Dan masih ada lagi nama-nama lain yang disebutkan oleh para ulama tafsir.
Surat Al-Fatihah seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memiliki banyak kandungan di dalamnya. Yang pertama, surat ini terkandung di dalamnya adalah tauhid kepada Allah. Terkandung di dalamnya adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar, kita mengenal adanya tauhid rububiyah. Ar-rububiyah adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama Allah, yaitu Rabb. Rabb adalah salah satu dari Asmaul Husna. Sifatnya berarti rububiyah, yaitu Allah Maha Pencipta, pengatur, pemberi nikmat, kebaikan, rezeki, dan Allah pun yang memiliki dan berkuasa di alam. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alamin. Rububiyah Allah. Dan di ayat ini juga mengandung tauhid, yaitu mengenalkan kepada kita nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Asmaul Husna, dengan kandungan sifatnya. Bahkan yang disebutkan di sini adalah induk dari Asmaul Husna, yaitu nama Allah, nama yang paling agung dari Asmaul Husna. Nama yang paling agung dari Asmaul Husna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita dikenalkan dengan nama yang paling agung dari Asmaul Husna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rabb, kemudian Rahman, lalu Rahim, lalu Malik. Ini adalah induk dari Asmaul Husna. Berarti ini adalah tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga ada tauhid di sini al-ubudiyah atau tauhid al-uluhiyah, yaitu sifat dari nama al-ilah. Wa ilahukum ilahun wahid. Ilah di sini adalah salah satu dari Asmaul Husna. Al-uluhiyah sifatnya, yaitu tauhid al-uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah kepadanya, yaitu diambil pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat ini juga mengandung pelajaran yang berkaitan dengan penetapan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penetapan dari kenabian Rasulullah SAW, di mana yang menyampaikan surat ini dan ayat-ayat Al-Quran adalah Rasulullah. Kemudian dari ayat Rabbil Alamin, Allah yang mengatur urusan alam semesta, Allah yang mengurusi urusan alam semesta. Di antara bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur urusan alam semesta, yaitu diutusnya seorang Rasul. Berarti Allah mengatur urusan manusia dan urusan alam semesta ini dengan memberikan hidayah kepada manusia menuju jalan yang diridhoinya. Ini adalah Rabbil Alamin, tarbiyah. Allah mengatur, mengarahkan manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan juga bisa diambil dari ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, tidak akan tahu kita jalan yang lurus kecuali melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di dalam doa ini ihdinas siratal mustaqim mengandung apa? Iman kepada Rasul, iman kepada Rasulullah SAW, karena beliaulah yang mengajarkan kepada kita jalan yang lurus. Di antara pelajaran lain dari surat Al-Fatihah, sebelum kita masuk dari penjelasan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab tentunya, di antara pelajaran dari surat ini adalah al-iman bil ba'ts, iman dengan hari akhir, ya, iman dengan hari hisab pembalasan, iman adanya hari kebangkitan dari kubur, iman dengan adanya al-hisab, kemudian manusia akan
digiring ke surga atau digiring ke neraka. Dari mana? Maliki yaumiddin. Yaumiddin adalah hari hisab yang menunjukkan bahwa kita wajib beriman dengan adanya hari al-ba'ts, beriman dengan adanya hari al-hisab. Kemudian di dalam kandungan surat Al-Fatihah di sini juga adalah mengandung makna apa? Doa kepada Allah, doa, ya, yaitu adanya doa yang berupa masalah, permintaan. Ya, doa yang berupa permintaan. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa. Kemudian diajarkan pula di sini adalah adab-adab dalam berdoa. Jadi kita diajari adab-adab dalam berdoa pada surat ini. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah seperti penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang menarik, beliau juga menjelaskan bahwa di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat bantahan bagi mereka-mereka yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik di mana mereka mengatakan bahwa di dalam alam ini ada kekuatan yang mampu menggerakkan dan mengatur alam semesta. Ada yang bilang kekuatan inilah kekuatan cahaya, ada wali yang berkuasa di sini yang mampu mengendalikan alam, yang mampu menentukan nasib dan sebagainya. Tentu ayat ini sebagai bantahan, surat ini jadi bantahan buat mereka. Karena di sini disebutkan Rabbil Alamin. Hanya Allah, Rabb lah yang mengatur alam semesta. Tidak ada yang lain. Dan bantahan bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bantahan yang sangat jelas pada mereka bahwa itu adalah kemusyrikan. Karena yang diperintahkan adalah ibadah hanya kepada Allah. Itu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, inilah para jamaah sekalian beberapa faedah. Satu lagi faedah dari ayat ini atau surat ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Sirat mustaqim adalah jalan yang lurus. Berarti Islam hanya memiliki satu jalan. Berarti ini bantahan kepada mereka yang melakukan bid'ah-bid'ah. Yang berarti dia telah membuat jalan-jalan baru dan dia mengklaim bahwa itu adalah jalan Islam. Padahal Islam hanya memiliki satu jalan, yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan oleh para sahabat, yaitu pada ayat Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini adalah contoh Islam dari para sahabat. Berarti Islam adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan contoh dari para sahabat. Kemudian pelajaran pula di sini bahwa Islam ini adalah ilmu dan amal. Makanya di sini disebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan Yahudi dan Nasrani. Yahudi berilmu tanpa amal, sedangkan Nasrani beramal tanpa ilmu, bid'ah. Semuanya melakukan perbuatan yang mungkar. Berarti Islam adalah ilmu dan amal. Nah, inilah sekelumit pengantar dari surat Al-Fatihah, dan silahkan Anda membuat resum sendiri, kesimpulan dicatat. Jadi dari apa yang saya jelaskan, faedah, dan itu faedah diambil dari mana, dan saya jelaskan secara ringkas dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, ini sebagai pengantar saya dari surat Al-Fatihah. Barangkali ada yang mau ditanyakan ya, sebelum kita memulai dan memasuki bahasan kita di risalah ringkas yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Taimi. Tafadhalu.
Assalamualaikum Ustaz. Tafadhal, mungkin jamaah ada yang sudah ingin menyampaikan pertanyaan dari faedah-faedah yang kita dapatkan mengenai surat Al-Fatihah sebelum Ustadz melanjutkan materi selanjutnya. Di Ana belum ada yang masuk ini Ustadz, pertanyaan via chat. Belum ada yang masuk? Belum. Kalau sudah ada yang raise hand Ustadz, kita berikan kesempatan. Silakan kepada Ibu Claudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Claudia. Aku tanya Ustadz, kan kalau saya tuh kalau lagi baca Al-Fatihah surat yang ayat Shiratal Mustaqim itu Ustadz, saya tuh merasa, ya Allah gitu, apakah saya mampu gitu menjalani yang minta keridhaan Allah untuk kita lurus keimanan saya, terus dengan dosa-dosa saya, itu kadang-kadang saya nangis Ustadz gitu, dengan ujian gitu, apakah itu rasa malu saya ke Allah seperti apa ya gitu, pokoknya kayaknya apakah saya sanggup gitu Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz, itu apakah saya salah gitu ya Ustadz, dalam setiap ucapan Shiratal Mustaqim itu saya tuh pasti langsung ya Allah gitu, kayak tidak mampu gitu Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz. Ya Ibu, Ihdinas Shiratal Mustaqim ini adalah doa yang mulia Ibu. Di apa yang Ibu sampaikan tadi adalah ungkapan hati yang menunjukkan iman. Barakallahu fiqh. Ini adalah doa yang mulia, seperti yang disampaikan oleh para ulama, Ibnu Katsir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, menjelaskan yang sama. Ibnu Katsir menjelaskan di tafsirnya, Ibnu Qayyim menjelaskan di kitab Madarijus Salikin, Syekhul Islam menjelaskan di kitab Iqtidha' Siratil Mustaqim. Ini adalah doa yang paling mulia. Ya, doa yang paling mulia yang dipanjatkan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta hidayah kepada Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih berharga di dunia ini melebihi dari hidayah kepada Allah, melebihi hidayah Allah kepada kita. Hidayah inilah yang menentukan kebaikan seseorang dunia dan akhirat. Hidayah inilah yang menentukan nikmat Allah bakal dia peroleh secara terus-menerus atau tidak. Hidayah inilah benar-benar adalah kunci kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhiratnya kelak. Ini adalah sesuatu yang sangat mahal, tidak akan bisa dinilai dengan kekayaan dunia apapun. Terutama hidayah meniti jalan yang lurus, yaitu Islam, Al-Quran, petunjuk Rasulullah SAW dengan contoh para sahabatnya. Tentu ini adalah sebuah kemuliaan, doa yang paling mulia. Kemudian, apakah kita mampu untuk meniti jalan lurus ini, meniti Islam yang benar ini, Al-Quran, petunjuk Rasulullah SAW, dan para sahabatnya? Apakah kita mampu bisa menitinya? Jawabannya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Berarti jalan yang lurus. Ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, penjelasan yang sangat bagus kan. Disebut jalan yang lurus. Kenapa? Karena ini mudah. Sesuatu yang lurus, jalan yang lurus, pasti itu mudah untuk ditempuh. Jalan yang lurus berarti disebut lurus. Kenapa? Karena dia lebih cepat sampai ke tujuan. Jalan yang lurus adalah jalan yang mudah.
Kemudian jalan yang lurus adalah jalan yang mudah ditempuh. Jalan yang mudah ditempuh. Kemudian yang kedua adalah cepat sampai pada tujuan. Berarti Islam yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang lurus. Dan pula Rasulullah SAW menjelaskan makna Islam adalah jalan yang lurus dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan hadis yang sahih. Menunjukkan bahwa Islam ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan pada diri kalian dan Allah tidak akan menginginkan kesulitan. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan kepada para sahabat, innama bu'ithu muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Kalian itu diutus oleh Allah untuk memberikan kemudahan kepada umat, bukan untuk mempersulit umat. Justru Rasulullah SAW mengatakan lan yusadda hadha dina illa ghalaba. Tidaklah ada orang yang bikin sulit Islam ini, pasti dia sendiri akan terkalahkan. Jadi semua yang ada di dalam Islam, yaitu Islam yang lurus, Quran, hadis ini, semuanya itu mudah, tidak ada yang sulit. Dan semua itu akan menjadikan kita ini cepat sampai pada tujuan kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu Claudia dan para jamaah yang lain, jangan sampai kita terbersit di benak kita bahwa Islam ini sulit. Islam ini ribet. Islam ini banyak aturannya, bikin susah, bikin repot. Tidak. Ini adalah bisikan syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah yang menggoda di hati manusia agar merusak. Dialah yang menggoda di dada manusia agar merusak hatinya. Jadi Islam ini mudah. Makanya Rasulullah SAW syariatnya Islam ini diterima dalam kurun waktu yang sangat cepat sekali. 13 tahun Jazirah Arab sudah masuk Islam semuanya. Abu Bakar bisa menjadikan Suriah, juga menjadikan Yordan, Palestina, kemudian Lebanon yang dulu dikenal dengan nama Syam, semuanya masuk Islam, dan menjadikan Persia, Irak, Iran masuk Islam. Dilanjutkan oleh Umar Ibnul Khattab, diperkuat lagi Islam di wilayah-wilayah itu sampai ke Afrika, sampai ke Asia Tengah. Dalam kurun waktu yang singkat menunjukkan bahwa memang Islam ini mudah. Dan jika diamalkan dengan benar, maka akan cepat pula dituju ke tujuannya dia. Jadi yakinilah bahwa Allah tidak akan memberikan syariatnya kepada kita melalui Rasulullah SAW dengan Al-Quran dan petunjuknya di luar kemampuan kita. Apakah dosa kita akan diampuni oleh Allah? Pasti. Allah akan mengampuni hambanya yang bertaubat dengan taubat yang seutuhnya. Dia menyesali, janji tidak akan mengulangi lagi, dan dia akan komitmen di atas Islam yang hak. Barakallahu fiqh. Masya Allah, jazakillah khairan pada Ibu Claudia yang telah bertanya, sangat bermanfaat sekali. Dan Ustadz atas jawabannya, assalamualaikum. Ini ada yang sudah raise hand lagi, mau diteruskan tanya jawabnya atau Ustadz? Teruskan. Lebih bagus. Baik, ini Ana persilahkan dulu kepada Ummu Ammar, silahkan yang lebih dahulu raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ummu Ammar. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustadz. Ustadz mohon nasihat dan motivasinya Ustadz tentang mempelajari tafsir.
pastinya banyak kelompok-kelompok masyarakat yang mempelajari tafsir sesuai dengan pokok tujuannya. Tetapi kalau untuk kami Ustadz yang ibu-ibu yang awam, terus kalau ada yang berpendapat nggak usah susah-susah mempelajari tafsir karena banyak yang lain yang masih harus dipelajari. Padahal tafsir ini untuk pemahaman bagi kami juga yang tidak bisa bahasa Arab. Jadi bagaimana memotivasi dan apa manfaat mempelajari tafsir ini Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, sangat bagus pertanyaannya. Sebetulnya ini harus dijadikan pengantar tadi, cuman saya lupa untuk menyampaikannya. Tapi alhamdulillah dengan adanya diskusi ini kita bisa mempertajam lagi. Tafsir, apa itu sih tafsir? Ya, tafsir itu artinya adalah al-bayan, penjelasan. Di tafsir itu artinya al-bayan, penjelasan. Berarti tafsir Quran artinya apa? Penjelasan akan maksud dari firman Allah. Saya ulangi. Berarti tafsir Al-Quran adalah penjelasan akan maksud dari firman Allah. Berarti tafsir ini menjelaskan maknanya apa, maksudnya apa, ya, kandungannya apa pelajaran. Itulah tafsir. Lalu apa perbedaan tafsir dengan terjemah? Beda jauh. Terjemah itu translator, yaitu memindahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Tanpa merubah. Otomatis dengan penyesuaian dengan struktur bahasa masing-masing. Tapi dia tidak akan merubah. Memindahin bahasa tanpa merubah. Hanya penyesuaian dengan struktur bahasa yang berkaitan. Saya ambil contoh. Pertanyaan Ibu tadi. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Translate-nya. Berilah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Ini translate bahasa Indonesia. Lalu penjelasannya apa? Nah, penjelasannya apa yang dimaksud dengan hidayah? Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus ini? Nah, inilah namanya tafsir. Jadi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini translate. Lalu, bayan, tafsirnya apa? Yaitu penjelasan dari penjelasan dari maksud firman Allah ini. Apa maksud dari segala puji itu? Jadi apa alhamd? Pujian. Apa yang dimaksud dengan pujian? Lillah. Segala puji hanya milik Allah. Maksudnya apa? Inilah namanya tafsir. Rabbil alamin. Terjemahnya Tuhan sekalian alam. Apa yang dimaksud? Ar-Rahmanir Rahim. Pengasih penyayang. Apa maksudnya? Inilah tafsir. Ketika kita tahu maksudnya, berarti itulah tuntutan kita untuk mengamalkan kandungan Al-Quran. Jadi kalau Ibu tadi bertanya, apa manfaatnya? Saya akan bertanya balik pada Anda. Bukankah kita ini, setiap Muslim dituntut untuk mengamalkan Al-Quran? Kalau jawabannya, oh iya, saya akan bertanya kembali. Kalau memang iya,
bagaimana cara Anda mengamalkan kandungan Al-Quran tanpa Anda mengetahui maksud dari firman Allah itu? Kalau Anda mengatakan, ya saya mencoba untuk memahami diri Anda, diri Al-Quran sendiri, berarti Anda akan berada dalam kesesatan. Jadi cara untuk memahami Al-Quran adalah dengan tafsir ini. Ketika kita memahami tafsir, maka kita akan mengetahui hikmah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari situ untuk kita amalkan. Berarti kita mengamalkan Quran wajib. Iya, caranya bagaimana? Mempelajari tafsir. Tanpa mempelajari tafsir, kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran. Oke. Sekarang bagaimana caranya kita mempelajari tafsir, atau dengan bahasa lain, bagaimana kita mengetahui penjelasan dari ayat-ayat itu? Bagaimana caranya kita mengetahui penjelasan dari ayat-ayat ini? Siapa yang menjelaskan? Siapa yang berhak menjelaskan? Apakah setiap muslim, setiap kelompok masyarakat berhak menjelaskan makna dari firman Allah ini? Jawabannya tidak. Sebagaimana saya mengatakan, apakah setiap warga masyarakat berhak menafsirkan konteks undang-undang dasar? Setiap masyarakat berhak menafsirkan undang-undang, terserah dia. Tidak ada orang yang mengatakan itu. Apakah setiap karyawan berhak menafsirkan sendiri peraturan dari perusahaan itu? Nggak ada yang ngomong, rusak perusahaan. Hancurlah perusahaan. Apalagi ini Al-Quran. Tidak bisa setiap orang menafsir. Lalu bagaimana caranya? Jawabannya adalah di surat Al-Qiyamah. Tsumma inna alaina bayanah. Tanggung jawab kamilah, kata Allah, yaitu Allah, penjelasan dari Al-Quran. Tanggung jawab kami penjelasan dari Al-Quran. Penjelasan bayan, tafsir. Berarti Allah sendiri yang menjelaskan. Maksudnya gimana Ustaz? Di dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran ada metodologinya. Ada ilmunya. Nggak semua orang bisa. Ada metodologinya, penjelasan Quran. Ya. Ayat dengan ayat, satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Satu ayat ditafsirkan dengan hadis Rasulullah SAW. Satu ayat dijelaskan oleh sahabat yang memaknainya, menjelaskan. Tabi'in yang menjelaskannya. Mereka belajar dari sahabat. Satu ayat dijelaskan lewat kaedah-kaedah bahasa Arab yang baku. Uraian-uraian, deskripsi dari sastra Arab. Susunan kata dalam bahasa Arab. Dari situ dia akan mampu memahaminya. Bukan dari pikiran dan hawa nafsu. Lalu pertanyaan terakhir dari Om Ammar. Apakah kita yang tidak bisa bahasa Arab ini bisa menafsirkan Quran? Jawabannya tidak. Yang bisa bahasa Arab aja nggak bisa menafsirkan. Terus bagaimana caranya kita orang awam ini ingin mempelajari tafsir Quran? Sekarang makanannya sudah cepat saji. Apa itu? Kitab tafsir ini sudah banyak. Tinggal kita cepat saji. Kita tinggal baca. Mau minta tafsir yang mana? Klasik. Kitab tafsir yang pertama kali dibukukan. Ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Tafsir Ibnu Jarir Tabari. Yang wafat tahun 310 Hijriah. Itu diterjemahkan. Sulit itu Ustaz karena berdasarkan riwayat. Oke. Ada tafsir Imam Qurtubi. Waduh terlalu panjang lebar Ustaz pusing. Oke. Tafsir Ibnu Katsir. Waduh pusing Ustaz masihan. Saya kadang baca nggak paham Ustaz.
tafsir Imam Al-Baghawi, madhab Syafi'i. Nah ini agak enak baca. Tapi kok saya susah untuk mencerna untuk keseharian harian. Tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama yang belakangan. Seperti tafsir Imam As-Sa'di rahimahullah. Tafsir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Tapi beliau nggak lengkap 30 juz. Begitulah. Tafsir yang disusun oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Abu Bakar Al-Jazairi. Bakar Al-Jazairi. Yang disebut dengan Aisar Tafsir. Semua diterjemahkan. Ini tepat saja. Tinggal saya mau belajar tafsir. Buka kitab ini, baca. Belum paham, nanya ke Ustaz. Ustaz, saya baca ayat ini, di penafsirannya dari kitab ini, begini. Apa maksudnya? Saya nggak paham. Nah, itulah manfaat. Jadi, kita nggak perlu belajar tafsir. Ya nggak mungkin kita bisa paham Islam dengan baik. Nah, kalau nggak belajar tafsir, terus mau belajar apaan? Dari buku Mujarobat. Ini kan aneh-aneh ini orang komen. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Assalamualaikum wa jazakumullah khairan. Selanjutnya ada yang sudah resen juga, Akhi Rakan Abian, ini salah satu tim di Jerman, Ustadz. Kami persilahkan. Tafadhal, Akhi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bahasa Jerman, saya nggak ngerti. Enggak, Ustadz. Wong Depok kok. Wong Depok. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semoga Ustadz, teman-teman di Bumi Kumbang Haji dan semua kaum muslimin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz terkait dengan tadi sempat disinggung soal Al-Fatihah itu merupakan pembuka dari semua ayat Al-Quran. Begitu. Mengapa bukan surat Al-Alaq yang turunnya lebih dahulu, Ustadz? Jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Mas, kenapa pembuka itu nggak nasi putih, Mas? Iya juga ya. Iya juga ya. Kenapa kok agar-agar itu jadi penutup? Yang Ya, bikin juga. siapa? Oh iya. Jawaban Anda pasti nggak tahu, saya pokoknya dari sononya. Begitu. Nah, mulailah dunia medis mempelajari. Begitulah jawaban saya. Kenapa kok Al-Fatihah? Jawaban saya nggak tahu. Kalau nanya kenapa ya Rasulullah kok Al-Fatihah? Rasulullah juga menerima begitu dari Jibril. Makanya kalau di pengajian di bulan Ramadan, sering kita mendengar bahwa Rasulullah SAW itu kalau malam tadarus sama Jibril. Terutama di 10 hari terakhir. Beliau setiap malam tadarus. Mau ngapain? Ngajarin ngaji. Kalau dibilang ngajarin ngaji, iya. Jibril memang ngajarin ngaji Rasulullah. Apa yang diajarin kepada Rasulullah SAW? Urut-urutan ayat. Kalau dengan logika Anda seperti itu, kenapa nggak surat yang kedua itu Al-Mudaththir? Iya. Kok Al-Baqarah? Iya juga ya, benar ya. Itu jawabannya apa? Dari sononya. Oh, iya. Dari sononya. Terus Rasulullah tahu dari mana urut-urutan ini? Jibril yang ngajarin tadarus itu. Dari tadarus itu Rasulullah tahu urut-urutan. Kan turunnya sepotong-sepotong. Oh, iya. Turunnya ayat ini. Iya. Nanti turunnya ayat ini lagi. Turunnya ayat ini sepotong. Ini turunnya surat Al-Alaq aja turunnya sepotong. Ayat 1 sampai 5 doang. Ya, Lah 6 ke bawah kapan turunnya? Nggak tahu. Beda. Ayat yang kedua, wahyu yang kedua, Al-Mudaththir. Wahyu yang kedua Al-Mudaththir.
Ayat yang turun di wahyu yang kedua itu ayat pertama sampai ayat yang kelima. Lu sisanya kapan? Sisanya turunnya beda lagi. Begitulah ayat turunnya sepotong-sepotong, seayat. Yang nyusun siapa? Terus yang ngurutin siapa? Allah yang mengurutkan melalui Jibril. Lalu Jibril alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada Rasulullah SAW lewat tadarus. Dibimbing Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat, ini loh Quran, ana bacain Quran ke kalian. Begitu, dari situlah para sahabat itu tahu, oh begini. Ya, itulah Al-Quran, yaitu apa? Talaki. Dari mulut Jibril, Rasulullah SAW belajar. Dari mulut Rasulullah SAW, para sahabat belajar. Dari mulut sahabat, para tabi'in belajar. Makanya sekarang ada istilah, ini qori Quran ini punya sanad. Berarti dia belajar dari mana? Dari mulut ke mulut gurunya. Dari gurunya mulut ke gurunya. Dari guru ke mulut ke gurunya lagi. Begitu sampai ke mulutnya sahabat, sampai kepada dari mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Understanding. Ya, barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Sangat jelas Ustadz. Bane juga baru dapat nih kenapa ada yang nama Ustadz. Oke, Anda ngerti sekarang. Ya. Oke, alhamdulillah. Syukran jazakallah. Syukran kasih Ustadz. Sama-sama, Ahmad. Insyaallah barakallahu fikum. Anda coba selingi dengan yang masuk di chat ini Ustadz. Bismillah. Ya, silakan. Bagaimana amalan membaca Al-Fatihah yang suka dilakukan orang dalam suatu zikir atau ketika selesai berdoa? Jika ini termasuk bid'ah, Ustadz, bagaimana sikap kita ketika menghadapi situasi tersebut? Jazakallahu khairan. Iya, di masyarakat mau doa baca Al-Fatihah. Setelah doa baca Al-Fatihah. Mau melakukan apa? Al-Fatihah. Imam As-Sad'ani di dalam kitab Subulus Salam, Syarh Bulughil Maram, As-Sad'ani ini Syafi'i madhabnya. Beliau mengatakan di pembahasan di kitab Janazah, di negeri saya terdapat beberapa orang yang senantiasa membaca Al-Fatihah ketika sebelum doa dan sesudah doa. Sungguh mereka ini seperti mengirim surat kilat. Dan ini adalah bid'ah mungkar yang tidak ada dalam kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat. Sahabat juga tidak pernah melakukan itu dan tak pernah mengajarkannya. Dan tak ada itu dalam penjelasan para ulama kita. Para tabi'in. Jadi ini termasuk bid'ah yang terjadi di masyarakat. Mau doa Al-Fatihah. Sama dengan penjelasan tadi akhuna tadi yang di Jerman. Kenapa enggak surat An-Nas aja? An-Nas gitu-gitu. Gak enak Ustaz ya, karena kuping udah kebiasa. Atau sekalian aja, mau baca doa Al-Baqarah, itu sekalian deh. Kapan kelarnya Ustaz? Gak tahu. Ini beda. Ya, jangan kita melakukan hal yang tidak ada tuntunan. Loh, Al-Fatihah ini mulia. Memang mulia. Ini luar biasa kandungannya. Memang benar. Tapi yang menyuruh Anda untuk memulai doa dengan Al-Fatihah atau mengakhiri doa dengan Al-Fatihah itu siapa? Al-Fatihah ini semua sepakat, ini mulia sudah. Tapi yang menyuruh Anda melakukan itu siapa? Berarti ini bukan pada jenis, tapi kaifiyah, cara Anda berdoa yang salah. Inilah yang bid'ahnya di situ. Ya, barakallahu fiik. Insyaallah, jazakallahu khairan Ustaz.
Selanjutnya Ana coba satu lagi chat ini sebelum kepada ibu yang sudah raise hand. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan agak di luar tema, tapi ini sepertinya terkait dengan surat Al-Fatihah dalam sholat, Ustaz. Ketika sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, terutama sholat yang dijaharkan bacaannya, apakah kita harus mendengarkan saja imam membaca Al-Fatihah atau kita juga ikut membaca sendiri di dalam hati? Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Ini baru permasalahan khilafiyah fiqhiyah. Ini baru masalah fikih yang diperselisihkan oleh para ulama fikih. Yaitu ulama madhab yang keempat mempermasalahkan, berselisih pendapat dalam hal ini. Jadi intinya begini, sholat itu kan ada yang dikeraskan, ada yang tidak. Kalau sholat yang tidak dikeraskan dan kita berjamaah, semua para ulama sepakat bahwa setiap jamaah di dalam sholat itu wajib membaca Al-Fatihah. Imam baca, semua makmum masing-masing baca. Sholat yang tidak dikeraskan. Begitu juga termasuk sholat maghrib rakaat ketiga, sholat isya rakaat ketiga keempat. Ini wajib baca. Kemudian yang kedua, mereka juga sepakat kalau sholat sendirian. Anda mau sholat maghrib isya yang dikeraskan, atau sholat sendirian, atau sholat yang tidak dikeraskan zuhur asar, ya, yang tidak dikeraskan, ya tetap Anda wajib membaca Al-Fatihah. Karena Anda sendirian. Sehingga masalah yang ketiga adalah sekarang pada sholat berjamaah di sholat yang dikeraskan. Yaitu maghrib rakaat 1-2, isya 1-2, subuh dikeraskan. Lalu saya berjamaah. Nah, apakah di saat itu saya harus membaca? Juga kalau memang harus membaca, di mana saya harus membacanya? Kapan saya harus membacanya? Atau saya tidak perlu membaca, cuma dengerin saja. Nah, inilah perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Dan saya tidak mau menjelaskan terlalu panjang lebar di sini. Inilah perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan yang tadi, oh harus baca. Mereka yang mengatakan harus baca. Berselisih pendapat lagi, kapan harus bacanya? Dan ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i harus baca. Kapan bacanya? Dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan kapan bacanya? Yaitu di saat imam membaca, selesai baca Al-Fatihah. Waladhdallin. Imam diam sejenak, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ini mazhab Imam Syafi'i. Ya. Di mazhab yang lain, enggak, cukup Anda mendengar. Ini masalah khilafiyah fiqhiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan, enggak, walau semuanya pokoknya wajib baca, walaupun berjamaah yang dikeraskan, wajib baca, ya silahkan. Ini memang masalah perbedaan pendapat dan semua punya argumen, silahkan. Tapi kalau saya berpandangan, saya pribadi bisa jadi ada ustadz lain yang berbeda. Saya berpandangan bahwa tidak perlu Anda membaca Al-Fatihah saat itu. Dan ini yang dikuatkan oleh beberapa para ulama yang sekarang. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kalau Quran dibacakan, ya dengerin. Kemudian yang kedua, qiraatul imami qiraatul lil ma'mum. Bacaan bagi imam itu adalah bacaan juga bagi makmum. Yang ketiga, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam itu adalah orang yang paling pandai baca. Nah sekarang kalau Anda sendiri baca, buat apa mencari imam yang paling pandai baca? Kalau Anda toh ujung-ujungnya baca juga.
Jadi kalau saya berpandangan, dengerin saja. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ini tinggal satu yang raise hand, dipersilahkan lagi Ustaz. Ibu Yuniarti. Ya, nah, silahkan Ibu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi sama Pak Ustaz. Saya izin bertanya Pak Ustaz, itu kan di Al-Fatihah itu kan yang kalimat ihdinas syiratal mustaqim sama maliki yaumiddin itu saya tuh pemahaman artinya dari segi artinya dan tafsirnya itu saya kurang paham. Itu maksudnya bagaimana ya Pak Ustaz? Ya, maliki yaumiddin ini berkaitan dengan hari akhir. Bahwa Allah adalah zat yang berkuasa di hari akhir. Yang dimaksud hari akhir ini hari kebangkitan dari kubur. Hari hisab. Allah yang berkuasa di sana. Loh kenapa? Emang Allah tidak berkuasa di dunia? Ya Allah juga berkuasa di dunia. Cuman di dunia ini kerap kali banyak orang menganggap dia yang berkuasa. Di dunia banyak yang mengaku dia yang berkuasa dengan kursi dan jabatan dan pangkat dia. Dia menganggap dia yang berkuasa. Dia berhak menentukan hukum, merubah hukum dan sebagainya. Ya, sampai presiden pun dia bisa ngatur. Dia pun pemilihan presiden dia sudah diatur umpamanya. Dia menganggap dia berkuasa. Udahlah terserah kamulah kata Allah. Allah berkuasa di dunia. Tapi ketika di akhirat, wabarazu lillah, mereka akan berdiri di hadapan Allah semua. Lalu Allah akan mengatakan, limanil mulkul yaum. Kekuasaan milik siapa? Ya Allah. Dalam hadis ainal jabbarun. Mana penguasa-penguasa? Mana raja-raja? Mana para jenderal-jenderal? Mana mereka-mereka yang sombong merasa dia penguasa? Ada. Makanya di sini maliki yaumiddin. Ini iman dengan hari akhir pembalasan. Dampaknya apa? Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti faedahnya apa dari sini? Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa. Berdoa kepada Allah agar kita diberi hidayah menuju jalan yang lurus. Ya. Hidayah jalan yang lurus. Nah ini nanti akan disindir pula oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab dalam buku yang ringkas ini. Nanti kita akan jelaskan. Barakallah. Ustaz jazakallah yang Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Sudah selesai pertanyaan yang masuk Ustaz. Oh, Afwan, ini ada satu lagi baru masuk via chat Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga serta pemirsa semua dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Allahumma amin. Apakah dibolehkan dalam rangka pendidikan anak-anak melatih sholat, yaitu ketika sholat asar misalkan itu dikeraskan, dijaharkan, agar anak itu belajar membaca Al-Fatihah dengan benar, doa iftitah, kemudian bahkan sampai bacaan ruku dan sujud. Diberikan contoh yang menjadi imamnya adalah anak yang sudah di pendidikan high school, ini SMA mungkin maksudnya, dan yang menjadi makmum adalah anak yang masih berumur 5 tahun sampai usia SMA-nya itu gitu. Jazakallahu khairan. Ya, kalau ini untuk anak-anak TK, anak SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3 lah. Ini masih mungkin, bisa. Nggak apa-apa, itu edukasi. Tapi kalau sudah masuk ke kelas 4, dia sudah mulai balik. Dia sudah harus diajarkan sholat yang benar.
perempuan khususnya kelas 4 sudah banyak yang menstruasi. Ya, maka tidak boleh lagi dengan cara yang seperti itu. Kenapa? Karena dia akan menganggap bahwa inilah sholat yang benar. Tidak. Sudah harus diajarkan sholat sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang kedua, itu pun kalau kepada anak SD kelas 1, kelas 2, umpama. Sampaikan kepada mereka bahwa kita latihan sholat. Biar tidak di mindset di benak dia bahwa inilah sholat yang benar. Ya, latihan sholat, ayo kita belajar sholat ya. Walaupun dilakukan pada waktunya. Apalagi sampai anak SMA, pasti tidak boleh. Ini akan berbahaya sekali. Ya, berbahaya. Kalau mau ingin mengajarkan dia gerakan sholat dan bacaan, maka ajarkan dia dalam workshop tersendiri. Konteksnya adalah ini workshop. Bukan konteksnya dia waktu sholat. Ya, ini daurah. Ya, istilah kita kan di sini biasanya pakai istilah daurah. Praktek, ya, diajarkan di situ. Memang momen-momen edukasi diajari. Bukan pada waktu mereka wajib melaksanakan sholat. Karena usianya usia baligh, wajib sudah melakukan sholat sesuai dengan tuntunan. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Sudah selesai nih Ustaz tanya pertanyaan yang masuk. Ya, alhamdulillah. Ini muqaddimah kita di kajian kita hari ini tentang pengantar dari tafsir Al-Fatihah. Berikutnya kita akan lanjutkan kajian kita yang kita ambil dari risalah singkat yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala di pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.